Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan, dikutip dari koran Tempo ya, dari Tempo ya. Pemaksaan berulang digelar perkara. Wah, ini ada apa begitu kan? Akankah ini untuk menjegal Anies Baswedan atau apa begitu kan? Ya, karena pada hakikatnya ini sangat menarik sekali begitu ya. Apa yang disampaikan oleh si Tempo ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ini agak menarik begitu ya. Direktur Penyelidikan Endar Priantoro pada Jumat lalu 31 Maret 2023 ya. Pimpinan KPK dikabarkan tetap memaksakan agar kasus yang membidik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu segera naik ke tahap penyidikan. Ada apa begitu kan? Ya, wah, kok bisa gawat seperti ini begitu kan? Ya, apa yang terjadi selama ini begitu kan ya? Ya, padahal kalau kita melihat situasi dan perkembangan hari ini, kenapa kok masih ngotot sekali kalau tidak ada dua alat bukti ya untuk mentersangkakan Anies begitu ya? Banyak sekali ini. Lanjut Mas, semuanya sesama di mata hukum ya. Mau bakal calon presiden kah, calon lurah kah ya, calon RT kah ya sama ya. Saya mendukung terhadap apa yang dilakukan kalau memang ada tindak pidana korupsi begitu. Tapi kalau tidak ada korupsi, ya ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu kan. Cukup dua alat bukti saja itu sudah cukup. Tapi sampai sekarang ini belum menemukan bukti itu begitu. Ngapain masih ngotot mau menangkap Anies Baswedan begitu ya. Semut di seberang lautan tampak ya, namun gajah yang dihadapannya begitu seolah-olah tak ada bahkan menghilang. Ya, lebih fokus ke Kemenkau aja, 349 triliun, bayangkan begitu. Kalau ini nih mau diusut, ya usut saja begitu kan. Pak Mahfud sudah punya data begitu kan. Kenapa Formula E tidak punya data sama sekali, lalu kemudian dijadikan mau tersangkakan Anies? Di mana letak logikanya begitu ya? Andai tetap dipaksakan, terus terjadi chaos yang meluas. Bisa saja muncul opsi penundaan pemilu. Bisa saja begitu ya. Sejarah itu tak terduga, siapa sangka Prancis terancam revolusi cuma karena kebijakan Presiden Macron ya sentuh ya masalahnya dana pensiunan ya. KPK RI nggak bisa cara mengelola negara ya seperti ini. Via DPR RI ya Jokowi ya sebagai kepala negara sikap tegas kalian terutama kinerja pucuk pimpinan KPK. Bisa tuh PDTDHG ya. Ini ada pro dan kontra, itu sangat menarik begitu ya. Ini ada yang ingin menyelamatkan diri, ada yang mendapatkan tekanan, ada yang nggak mau ya bertindak ya, yang sangat beresiko, atau ada juga yang memandang aturan atau nggak ada bukti buat apa dipublikasikan. Dipaksain, ini banyak sekali. Jelas-jelas 349 triliun ya, bau amis KPK RI nggak berminat sih ya. Formula E yang jelas-jelas audit BPK ya, BPK RI sudah 3 kali clear ya, and clear dicari-cari kesalahannya. Jangan korbankan lembaga ini untuk segelintir elit untuk kepentingan politik. Betul juga begitu ya. Maksa banget ya, haha, saking takutnya Anies jadi presiden. Udah pasti urgensinya dari gerombolan hipokrit ya, yang terus didesak rezim horor ini. Jika terbukti ikut bermain politik praktis, kepung saja KPK. Wah, ini sangat menarik begitu kan ya, komentar-komentar netizen begitu kan, ada pro dan kontra begitu. Kalau memang benar terjadi, ya apa yang sebenarnya untuk menjadi dua alat bukti itu begitu dari KPK itu yang jelas-jelas ya menurut saya pribadi tidak punya alat bukti sama sekali begitu kan. Kalau asumsi pasti banyak begitu ya, tangkap Anies, tangkap ini, laporan ini, korupsi ini, tapi datanya mana? Tunjukkan datanya kan, begitu logikanya begitu ya. Kasus Pemda DKI beli tanah sendiri di Cengkareng. Apa kabar KPK? Kasus sumber waras, kasus 300 triliun Kemenkau. Ayo KPK lanjut tugasmu yang mulia, memberantas ya penyamun uang rakyat Jakarta. Bawa ke pengadilan, rakyat Jakarta pengen kepastian uang mereka ya dipakai untuk kesejahteraan atau dirampok. Kalau dipakai untuk kesejahteraan rakyat, alhamdulillah. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya di Tempo seperti ini. Ini agak menarik begitu kan, dari Tempo ya, kutip dari Tempo ya. Pemaksaan berulang ya digelar perkara ya. Gelar perkara kasus Formula E ya pekan lalu dikabarkan ya kembali diwarnai ketegangan antara pimpinan dan pejabat struktural KPK. Wah,
Dari sini sudah jelas begitu kan, sudah amburadul ya, antara pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK itu tidak sinkron begitu kan ya. Yang satunya dipaksa, yang satunya tidak begitu. Artinya apa? Artinya kalau tidak punya alat bukti, dua alat bukti, ngapain kita harus ngotot-ngotot untuk menangkap Anies Baswedan begitu kan ya. Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Kalau memang ada kasus korupsi ditindak, saya apresiasi itu begitu. Tapi perlu ingat, kalau tidak punya alat bukti, ngapain kita harus memaksakan orang begitu kan ya. Itu yang seharusnya telusuri, yang seharusnya tidak terjadi kepada KPK begitu kan ya. Kalau KPK ambisius sekali untuk menangkap Anies Baswedan tanpa alat bukti ya, kok bisa kacau seperti ini begitu? Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Jadi perlu diingat bahwa persoalan hari ini adalah kenapa kok Anies Baswedan KPK ngebet sekali untuk menangkap Anies Baswedan begitu kan ya. Karena ada alat bukti ini si A si B tunjukkan begitu kan ya. Kok sampai sekarang sudah beberapa bulan bergulir begitu kan, dicari-cari kesalahannya begitu ya. Ya itulah politik kita begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, Jakarta ya, polemik di lingkup internal Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus ya Formula E meruncing ya. Dalam sepekan terakhir sebelum memutuskan untuk memberhentikan Direktur Penyelidikan Endara Priantoro pada Jumat lalu 31 Maret 2023. Wah, ini masih hangat begitu, 21 Maret, bayangkan begitu ya. Pimpinan KPK dikabarkan akan tetap memaksa agar kasus yang membidik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu segera naik ke tahap penyidikan ya. Ini 3 sumber dari Tempo KPK yang memberikan informasi. Wah, ini sangat menarik begitu kalau kita melihat suatu perkembangan hari ini begitu kan ya, bahwa di KPK sendiri sudah ada carut marut begitu kan, ada yang memaksa, ada yang tidak, ada yang diperintah, ada yang tidak begitu. Ini sudah jelas-jelas di sini disebutkan begitu kan ya. Antara pimpinan dan pejabat struktural ini dikabarkan kembali diwarnai ketegangan ya antara pejabat dan struktural KPK. Bayangkan begitu kan ya. Ini kan apa yang seharusnya terjadi begitu kan ya? Apakah ini yang kemudian hal-hal seperti ini bisa ditindak atau apa? Atau bisa dijadikan alat bukti begitu? Kalau memang salah administrasi, ya kenapa kok bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk mentersangkakan Anies? Kan logika-logika seperti inilah yang kemudian muncul di tatanan masyarakat, di tatanan publik bahwa KPK tidak independen begitu kan ya? Sama aja begitu dilakukan dengan orang-orang yang lain hanya karena gara-gara misalnya kesalahan administrasi misalnya ya, apakah ditindak begitu kan sampai segitunya begitu ya, tanpa ya kita melihat ya yang Anies Baswedan itu begini, apakah dia memperkaya orang, apakah dia memperkaya diri, tidak begitu kan ya. Dari dua inilah ya jauh untuk menangkap Anies Baswedan sebagai ya dugaan tindak pidana korupsi begitu kan ya. Tahu-taunya kita cek rekening Anies Baswedan, kita cek apakah dia memperkaya orang lain, tidak begitu kan ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan ya. KPK harus kalau memang tidak ada, ngapain kita ngotot begitu ya. Lebih fokus di depan mata, 300 triliun, bayangkan begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tinggal perintahkan KPK untuk menangkap orang itu begitu kan. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Inilah sudah ketahuan, publik sudah tahu siapa mereka pimpinan KPK begitu kan ya. Pimpinan aja sudah ada yang enggan, sudah ada yang tidak untuk menaikkan penyidikan ini begitu. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Di mana kalau hanya politisi ya, dipolitisasi ya dengan adanya seperti ini ya bisa saja terjadi begitu kan. Apa kepentingan KPK untuk menangkap Anies Baswedan kalau tidak ada dua alat bukti begitu? Kan begitu logikanya begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, cuma kami memperjelas bahwa ya kalau KPK sudah menunjukkan tidak ada tidak ada alat bukti, ngapain KPK masih yang menggorok-gorok Anies Baswedan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi agak aneh memang ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.